Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa bifadlillah wa bi syafaati rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bu, Ibu, beli bumbu pakai ketumbar. Ibu-ibu apa kabar? Ibu-ibu sehat? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Dompetnya ada isinya nggak? Apa isinya? Alhamdulillah. Yang penting sehat tuh ya. Alhamdulillah ya. Bersyukur pada hari ini, setiap hari Rabu ya, kita hadir untuk menunaikan kewajiban, yaitu menghadiri pengajian di Majelis Taklim At-Taqwa. Untuk apa Bu hadirnya? Untuk cari ilmu, tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Setiap muslim itu mempunyai kewajiban ya. Dan umurnya kapan saja ya. Sebab kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Menuntut ilmu itu, tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai kita dikubur ke liang lahat. Nah, jadi kewajiban ya. Tidak ada istilahnya wah saya sudah nenek-nenek. Wajib kan, tetap nggak wajib? Wajib. Karena kita wajib untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu di majelis ini mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan kalau ngaji, kelihatan wajahnya lebih cerah ya. Nah, kenapa? Karena kita selalu kumpul untuk senantiasa tolabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu senantiasa ya mendapat keberkahan. Amin ya. Ibu-ibu sekalian ya, ada 3 manfaat atau hikmah menuntut ilmu. Ada berapa? Ada 3. Maem ada berapa maem? Ada 3 ya. Jadi ibu-ibu kalau menuntut ilmu hadir di Majelis itu akan mendapat 3 manfaat. Yang pertama apa? Yang pertama hikmahnya, ibu-ibu ngaji itu akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu yang hadir ini ada nggak yang tidak punya dosa? Ada nggak? Dosa semua. Yang nggak pernah punya salah ada nggak? Yang nggak pernah punya salah sama laki ada nggak? Ya, jadi tidak ada yang tidak punya salah. Yang sedikit dosanya ada nggak sedikit? Yang banyak dosanya ada nggak? Ya, termasuk yang ngomong juga ya. Jadi kita sadari bahwa manusia itu tidak pernah lepas dari salah dan tidak pernah lepas dari khilaf dan salah ya. Ya, kalau kata Mbah Rijal kan gini, Mboten wonten tiyang ingkang mboten gadah kesalahan. Nggih napa mboten?
Kalau orang sudah bilang teu aya jalmi anu teu gaduh kalepatan. Nah, kalau orang Raga Mukti bilang kagak ada orang yang punya salah dan nggak punya dosa. Pasti setiap orang itu pernah berbuat salah dan dosa. Al insanu mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, hadirnya ibu-ibu ke Majelis Taklim ini dalam rangka menuntut ilmu, insya Allah akan dirontokkan dosanya doh. Akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling indah hidupnya adalah ketika tidak punya salah dan tidak punya dosa. Nah, makanya mudah-mudahan ibu selalu semangat ya hadir ya. Kan pagi-pagi udah dibangunin tadi ya. Diingetin gimana sholawatan kalau pagi itu? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban tuh. Ada yang manggilnya pakai sholawat ya. Sholawatnya macam-macam lah. Muhammadun nabiyuna, Muhammadun habibuna, iwa peyek, lagunya ke sana ya. Dipanggil untuk hadir di pengajian ya. Dan kelihatan ibu-ibu hadir pengajian dengan wajah ceria ya. Dengan gembira, dengan senang hati. Ibu-ibu senang nggak datang ke Majelis Taklim ini? Bahagia nggak? Kenapa? Banyak kue. Salah satunya banyak kue ya, banyak minuman. Ketemu kangen sama teman-temannya ya. Jadi itu ya, jaminan bagi ibu-ibu yang rajin ke Majelis Taklim, yang rajin hadir untuk nuntut ilmu, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa manfaatnya kita menuntut ilmu, Bu? Yang kedua manfaatnya adalah kita kumpul ini untuk bersilaturahmi. Ibu-ibu udah kangen seminggu gak ketemu, kangen gak sama temennya? Pokoknya setiap hari Rebo itu ibu-ibu pagi-pagi udah semangat. Mandi jam berapa tadi? Jam 2 ya. Ada yang jam 2 udah semangat. Pokoknya hari idaman itu hari Rebo. Kenapa? Hari pengajian. Mau nuntut ilmu ya. Udah mandi, sholat subuh ya, udah pakaian, udah dirapiin. Hari ini mau pasang seragamnya apa ini ya? Wah, hitam katanya, Mak Ajo pakai hitam udah, pakai hitam. Ya. Ibu Agong udah warna kuning hari ini ya. Wah. Ini seragamnya belum ada ini. Boleh nanti pakai seragam ya. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kan apa namanya? Nyaman ya. Jadi hadirnya ibu-ibu tiap hari Rebo itu ada hari idaman. Kenapa? Karena bisa berkumpul dengan teman-temannya untuk bersilaturahmi. Kata Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, falyasil rohimah, maka perbanyaklah silaturahmi. Tuh. Ibu-ibu pengenlah umurnya panjang. Artinya umurnya itu berkah, diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, diberikan gembira hatinya, riang, tak ada beban gitu ya. Nah, jadi ini siapa yang banyak silaturahmi akan dipanjangkan dan dimurahkan rezekinya. Tuh. Tadi jam 8 hadir udah ada teh ya. Ada tehnya manis apa pahit ini? Pahit. Sebab kalau di Jawa Barat kalau kita mau pesen teh dikasih teh pahit. Tapi ibu-ibu kalau di Jogja pesen teh pasti tehnya manis, betul nggak? Ibu-ibu nih di rumah bertamu atau ke rumah makan pesen teh pasti tehnya manis. Tapi kalau di Jawa Barat pesen teh kasih tehnya apa?
tawar. Tapi kalau mau manis harus bilang tehnya pakai gula, baru dikasih teh. Tapi ibu kalau di Jawa Tengah, di Jogja bertamu atau di rumah makan, di warung pesen teh pasti tehnya manis ya. Makanya kalau orang Jogja itu lembut-lembut ngomongnya itu ya. Nah, lebih kalem gitu. Biasa manis ya. Nah, jadi ini ya. Tuh, teh rezeki nggak nih teh manis nih? Teh pahit ini. Alhamdulillah. Kalau pengen manis tambahin sedikit lah gulanya lah. Ini udah rezeki ya. Kuenya ada kue gemblong, kue risol, kue apa lagi tuh? Lontong, combro, misro. Dari singkong juga ada combro, ada misro, Goreng singkong, singkong, goreng dan sebagainya. Alhamdulillah. Berkah ini. Berkah. Maka orang yang banyak silaturahmi akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Nah, ibu hadir hari ini insya Allah dalam rangka silaturahmi. Kemudian yang ketiga, nih, manfaat menuntut ilmu itu adalah siapa yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng nggak derajatnya diangkat? Nah, senang ya. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajat oleh Allah karena orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Kita nuntut ilmu, belajar ilmu itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat fadilahnya. Kira-kira ibu udah pernah belum sholat 1000 rakaat? Sholat duha 8 rakaat aja sudah pernah belum? Ya minimal 2 rakaat, 4 rakaat ya. Nah ini ibu hadir belajar ilmu itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menuntut ilmu insya Allah akan diangkat derajatnya. Nah dengan cara apa? Sebab manusia itu pasti hidup di dunia ini ingin hidupnya bahagia atau sengsara? Bahagia. Ibu-ibu pengen bahagia atau sengsara? Bahagia. Ya. Nah maka ada 4 golongan. Ada berapa golongan? 4. Yang pertama ada orang yang hidup di dunia diberikan kemudahan rezekinya. Uangnya berlipat-lipat. Mobilnya mengkilat. Rumahnya bertingkat-tingkat. Sawahnya lega, tapi sehari-hari nggak pernah sholat, pelit, medit, nggak pernah sodakoh, ya nggak pernah sodakoh, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi senangnya maksiat. Nah orang ini di dunia senang, tapi di akhiratnya gimana? Sengsara. Naudzubillah min dzalik. Mau bu jadi orang kelompok pertama? Enggak mau, naudzubillah min dzalik. Apalah artinya kekayaan kalau tidak mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat? Betul bu? Yang kedua, ada golongan yang di dunianya hidupnya sederhana, pas-pasan. Pas pengen makan ada, pas pengen sayur asem, pas pengen lodeh, pas pengen jengkol, pas pengen pete, ada nggak? Ada. Di dunia pas-pasan, rumahnya sederhana, hidupnya sederhana, tapi ibadahnya rajin. Ke majelis taklim rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Ibu-ibu kalau ngaji sehari berapa kali? Minimal habis maghrib atau habis subuh ya ngaji. Sekarang ini kan kadang-kadang kebiasaan dulu dengan sekarang beda ya. Ibu-ibu dulu kalau udah maghrib habis sholat baca Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya, betul? Kalau sekarang ibu-ibu gimana? Nongkrongnya di mana? Di TV, pakai remote, rebutan remote sama anak. Rebutan remote, ya. Rebutan remote. Ada lagi yang pakainya HP, mojok, file WA, ya. Ya dan sebagainya ya. Nah, kebiasaan kita ngaji, biasakan habis maghrib ngaji dulu ya.
habis subuh ngaji dulu. Saya kira kalau ibu-ibu yang aktif di Masjid Alim, insya Allah kelihatan dari wajahnya sering berwudu, berarti sering baca Al-Quran. Amin ya. Ya. Jadi yang kelompok kedua ini hidupnya sederhana tapi rajin ngajinya. Kemudian anak-anaknya juga soleh dan soleha. Hidupnya sederhana, bahagia walaupun, tapi di akhiratnya insya Allah bahagia. Di dunianya sederhana, di akhiratnya bahagia. Mau seperti ini? Di dunia susah mau? Enggak. Pas-pasan mau? Yang penting cukup. Tapi Pak minimal sederhana tapi juga di akhiratnya bahagia. Ya. Minimal seperti ini ya. Di dunia pas-pasan tapi di akhiratnya bahagia. Pasan pas mau ini ada. Iya. Pas mau umroh ada. Yang ketiga, kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang di dunia hidupnya kismin. Apa kismin? Miskin. Susah. Di dunia kismin, susah. Nggak punya duit ya. Kemudian sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, ya. Hidupnya susah, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, ibadah nggak pernah. Di dunianya udah nggak pernah ibadah, kismin, di akhiratnya lebih belangsak lagi. Mau seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Orang yang udah di dunianya sengsara, di akhiratnya juga belangsak. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat. Nah, yang keempat ini kelompok orang yang di dunia diberikan rezeki oleh Allah lumayan banyak ya. Uangnya banyak, rumah udah punya ya. Kendaraan ada, mau beli apa aja kebeli ya. Tapi orang ini rajin mensyukuri nikmat. Sering bersedekah. Kalau pulang dari jalan-jalan dia beli makanan banyak bagi-bagi ke tetangga ya. Kemudian kalau oleh-oleh dia bagi-bagi kan itu. Kalau masak banyak bagi ya. Orangnya kaya tapi senang berbagi, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ramah kepada orang lain, tidak sombong ya. Ya, rendah hati ya. Nah, ini di dunianya bahagia, insya Allah di akhiratnya bahagia. Mau seperti ibu? Mau. Itulah doa yang ibu-ibu dan kita semua yang sering baca setelah sholat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kehidupan di dunia yang bahagia dan akhiratnya juga bahagia, dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik ya, terhindar dari api neraka ya. Oleh karena itu inilah tujuan hidup kita adalah ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Pengen Bu? Pengen. Nah, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat maka harus tahu ilmunya. Kata Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia perlu dengan ilmu. Ilmu dunia perlu nggak? Perlu. Ya, ibu-ibu punya keahlian, ahli masak, kira-kira bermanfaat nggak? Wah, ibu-ibu bisa bikin nasi uduk enak, bisa jual nasi uduk, bisa dapat uang nggak? Dapat. Ibu-ibu ahli bikin kue pancong misalnya, laris, laku, nanti itu juga akan menjadikan kemudahan. Ilmu